warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 12 IPA 6. Saya Muhammad Farhan. Saya Lianto. Saya Nur Samsia. Saya Gisar Ramadhani. Saya Syarwansyah. Saya Almira Nur Rahma. Kelompok kami ingin memaparkan tentang materi katabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Proses ini menghasilkan energi yang dapat digunakan oleh makhluk hidup sehingga disebut reaksi eksergonik. Proses katabolisme yang berlangsung di dalam tubuh manusia berasal dari bahan makanan seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Katabolisme karbohidrat adalah reaksi redoks yang menghasilkan sumber energi dari karbohidrat sebagai substratnya. Katabolisme karbohidrat dalam tubuh berlangsung melalui proses respirasi sel. Respirasi terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob merupakan respirasi yang memerlukan O2 dari udara. Respirasi aerob dapat berlangsung melalui jalur siklus Krebs dan jalur pentosa fosfat. Apakah perbedaannya? Respirasi aerob melalui jalur siklus Krebs memiliki 4 tahap sebagai berikut. 1. Glikolisis merupakan proses pengubahan molekul glukosa menjadi asam pirufat dengan menghasilkan NADH dan ATP. 2. Dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini asam pirufat diubah menjadi asetil CoA dengan menghasilkan NADH dan melepaskan CO2. 3. Siklus Krebs berfungsi menghasilkan energi dan berbagai senyawa antara yang akan digunakan untuk sintesis senyawa lain. 4. Sistem transport elektron berfungsi mengoksidasi NADH dan FADH2 dari tahap sebelumnya. Respirasi aerob melalui jalur pentosa fosfat pada jalur pentosa fosfat dihasilkan CO2 dan 2 NADPH2. Respirasi anaerob adalah proses metabolisme yang terjadi tanpa oksigen untuk menghasilkan energi. Respirasi aerob merupakan reaksi fermentasi. Fermentasi terdiri atas 2 tahap, yaitu glikolisis dan pembentukan NAD+. Dan fermentasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Fermentasi asam laktat menggunakan bahan baku berupa asam pirufat dari hasil glikolisis serta menghasilkan asam laktat dan ATP. Fermentasi alkohol menggunakan bahan baku berupa asam pirufat dari hasil glikolisis untuk menghasilkan etanol, CO2, dan ATP. Selain karbohidrat, di dalam tubuh juga terjadi katabolisme lemak dan protein. Lemak dan protein merupakan sumber energi lain selain karbohidrat. Untuk menghasilkan energi, lemak dan protein harus dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana atau monomer. Katabolisme lemak dan protein merupakan proses pengubahan lemak dan protein menjadi bentuk yang lebih sederhana. Lalu hasil tersebut akan masuk proses katabolisme karbohidrat. Katabolisme lemak dibantu oleh enzim lipase, sedangkan katabolisme protein dimulai dengan pemecahan protein yang dibantu oleh enzim protease dan peptidase menjadi asam amino.